Pesantren adalah taman ilmu, tempat para santri tumbuh dalam bimbingan, adab dan cahaya keimanan. Disinilah harapan orang tua dan masa depan umat dititipkan. Namun, di tengah perjalanan itu ada tantangan yang tak boleh diabaikan. Kekerasan dan pelecehan tak boleh terjadi. Agar pesantren tetap menjadi ruang aman dan penuh kasih. Untuk mencegah tragedi yang tidak seharusnya terjadi, berbagai pihak di Kabupaten Ketapang kini bersatu. Pemirsa Merik TV, mari kita simak upaya nyata pemerintah, ulama dan masyarakat dalam menjaga cahaya pesantren tetap menyala demi masa depan yang mulia. Forum diskusi digelar di Gedung PCNU Ketapang pada Kamis 24 Juli 2025. Kegiatan ini diprakarsai oleh panitia bersama yang terdiri dari Kementerian Agama, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Ketapang, serta Forum Persaudaraan dan Kemitraan Pesantren Indonesia Ketapang. Dalam kegiatan ini hadir para tokoh penting seperti Ketua PCNU, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ketapang, serta para pimpinan pondok pesantren dan santri dari berbagai lembaga pendidikan. Ketua KPPAD Ketapang, Elias Ngyuk, menegaskan pentingnya penerapan konsep pesantren ramah anak di semua pesantren di Ketapang. Ia mengatakan mekanisme pencegahan kekerasan sudah diatur, tinggal bagaimana setiap lembaga menjalankan dengan serius. Tak hanya itu, KPPAD juga menjalin kerjasama dengan seluruh pondok pesantren di Kabupaten Ketapang. Saat muncul indikasi kekerasan, mereka akan segera turun tangan untuk melakukan mediasi. Adapun untuk kasus kekerasan seksual, KPPAD memastikan akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Ketua FPKPI Ketapang, Kiai Haji Alamuddin Jazole, mengingatkan para guru di pesantren agar menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam mendidik santri. Menurutnya, cara-cara lama seperti memukul santri dengan rotan sudah tidak lagi relevan di masa kini. Seorang santriwati bernama Irma pun menyampaikan harapannya. Ia ingin pesantren menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk belajar. Jika melakukan kesalahan, ia berharap para guru dapat membimbing dengan baik, bukan dengan kekerasan. Ketua MUI Ketapang Kiai Haji Faisal Maksum menyayangkan masih banyak fatwa tentang perlindungan anak yang belum sampai ke pesantren-pesantren pelosok. Senada dengan itu, Ketua PCNU Ketapang Kiai Haji Abdullah Al-Fakir juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pesantren yang ramah serta mendorong evaluasi rutin terhadap aktivitas pendidikan dan pengasuhan. Dengan sinergi antara Kemenak, KPPAD, para tokoh agama, dan para pimpinan pondok pesantren, diharapkan tidak ada lagi ruang untuk kekerasan fisik dan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Pesantren harus menjadi rumah kedua yang aman, damai, dan penuh kasih sayang. Tempat terbaik untuk menimba ilmu dan membentuk akhlak generasi masa depan. Ya, salah satu yang kita lakukan ini ya hari pertama ini ya Pak Kiai, dan kita menyambut baik ya di atas fasilitasi oleh teman-teman Direktorat Intelkam Polda Kalbar dan Polres Ketapang. Tapi sebelumnya juga memang kita sudah sering ke pondok-pondok pesantren, baik begitu kita mendengar ada indikasi kekerasan kita segera datang dan kita mencoba untuk memediasi. Apalagi yang kekerasan yang hanya sebatas kekerasan fisik masih bisa dimediasi, kita mediasikan dan kita bantu setulus-tulusnya. Dan kadang-kadang mohon maaf ada orang tua yang tidak menerima, ya kita didik secara bersamalah dengan pengasuh pondok. Sebenarnya tidaklah seramai yang dibicarakan, dan kemarin pun bukan pesantren sebenarnya, panti asuhan saja. Tapi kan ya karena mungkin oknum tertentu yang tidak senang ya akhirnya diviralkan. Maka baiknya sekarang yuk kita kerjasama, kita mulai siarkan berita-berita positif tentang pondok pesantren agar mereka para simpatisan pondok pesantren tidak trauma
ya, apalagi sampai istilahnya itu ya apa ya, sampai fobia lah ke pondok pesantren, itu kita sangat tidak inginkan gitu, dan itu merugikan. Saya mengharap kepada semua stakeholder Kabupaten Ketapang ini perlu duduk bersama bagaimana merumuskan persoalan-persoalan perlindungan anak ini tidak cukup hanya dibebankan kepada pondok pesantren, tapi juga pemerintah terlibat dalam ini, harus ada kesepakatan biar tidak terjadi seperti di daerahnya lain. Pertama, mencegah kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Yang kedua, sehingga terjadi ini lebih cenderung kepada mediasi. Maka saya mengharapkan dari pemerintah daerah termasuk Kemenak, kepolisian, ini rumuskan bersama dalam menjaga perlindungan anak, menjaga kekerasan seksual dan fisik, dan juga bagaimana para pengasuh, para guru itu tidak menjadi korban ya. Kami sering mengadakan pertemuan, ternyata fatwa-fatwa yang dibuat oleh Majelis Ulama itu belum sampai kepada lembaga-lembaga pesantren yang ada di pedalaman. Oleh karena itu perlu sosialisasi. Kemudian selanjutnya ini pikiran pribadi kami, ya, karena mungkin perkembangan teknologi informasi yang begitu tidak bisa kita bendung, mereka akan mempengaruhi sikap dan merubah tata nilai di masyarakat. Dalam hal ini memang kita tidak bisa juga menyalahkan pihak pesantren, tetapi memang di sini kan namanya pembinaan anak-anak tentu perlu keterlibatan semua pihak. Nah, jadi justru mudah-mudahan dengan diselenggarakannya acara ini kan, ada memang berbagai pihak sudah mulai membuka mata ya, dari Polda, dari Polres, Kemenak, KPPAD semua, dan mudah-mudahan ini menjadi juga kesadaran bagi pondok-pondok pesantren untuk lebih meningkatkan untuk di bidang penindakan kekerasan seksual itu dan fisik dan segala macam hal-hal yang justru membuat image pesantren itu tidak baik di masyarakat. Menurut saya forum ini sangat bermanfaat khususnya bagi para pendidik di pondok pesantren, untuk kesadaran para guru juga, untuk santri juga. Kalau dari kami sendiri ini sangat bagus sekali. Soalnya kan memang seperti tadi singgungan Pak Kiai Abdullah Fakir itu dikarenakan kiainya itu terlalu atau asatid itu terlalu fokus dalam pesantren. Jadi tanggapan orang-orang kampung, orang luar itu tidak tahu. Makanya beliau kan mengusulkan supaya pesantren itu juga aktif di media massa ya seperti Medik TV ini kan. Jadi kegiatan-kegiatan pesantren itu transparan, baik programnya ataupun keuangannya, sehingga nggak menimbulkan asumsi-asumsi jelek di luar. Hayat Ridhoi, Medik TV, media digital umat, mengabarkan.